Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Pojok Asa, channel YouTube yang berisi tutorial belajar desain grafis dan Microsoft Office. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai Adobe Photoshop. Dan kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat mockup desain kemasan pada kemasan kopi ya. Dan kita akan coba untuk membuat desain kemasan kopi yang seperti ini. Tapi sebelum itu saya ingin ajak teman-teman semua untuk mampir ke channel saya. Di sini teman-teman dapat belajar mengenai aplikasi-aplikasi desain grafis maupun aplikasi Microsoft Office. Dan saya sudah buatkan beberapa playlist mengenai pembelajaran-pembelajaran mulai dari yang tingkat pemula maupun yang intermediate. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe agar ketika nanti saya buat video yang baru teman-teman dapat langsung menyaksikannya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembelajaran kita. Kita akan membuat desain mockup yang seperti ini. Dan desain ini akan saya keluarkan terlebih dahulu ya. Oke, saya akan masukkan terlebih dahulu gambar kemasan yang polosnya. Dan langkah pertama yang saya lakukan adalah menduplikasi dari background ini ya. Tekan Ctrl J saja di keyboard. Nah, ini langsung terduplikasi atau tercopy layernya. Terus kemudian hal selanjutnya saya akan membuat dua objek terlebih dahulu yang mengikuti outline dari objek kemasannya. Dua objek itu yang pertama objek dari kemasan depannya, terus kemudian yang kedua objek dari kemasan pinggirnya. Dan saya akan membuat objek itu menggunakan pen tool. Jadi kita pilih pen tool, terus kemudian kita akan coba untuk men-tracing outline dari kemasan ini. Oke, ini langsung warnanya putih karena saya di awal untuk set foregroundnya itu warna putih begitu ya. Nah, tekan 1 di keyboard agar fill-nya itu atau kapasitasnya itu menjadi 10% ya. Biar nanti kita bisa lihat objek yang kita tracingnya begitu. Oke, saya akan membuat lengkungan-lengkungan dari outline ini. Saya pilih kurvatur pen tool ya. Jadi klik kanan di sini, terus kemudian ada kurvatur pen tool. Dan kita lakukan lengkungan-lengkungan pada objek ini mengikuti dari outline gitu ya, mengikuti dari outline kemasannya. Untuk menggeser halaman, tekan space sambil digeser ya halamannya, sambil diklik terus kemudian geser halamannya. Kalau titiknya kurang, teman-teman bisa langsung klik saja, nanti titiknya juga akan bertambah ya. Kalau misalkan dibutuhkan node atau titik lagi begitu. Oke, saya pikir sudah ya. Dan kita langsung klik move tool saja. Dan kita akan warnai terlebih dahulu. Cara warnainya double klik saja di icon atau thumbnail ini ya, shape ini. Nanti akan keluar. Kita pilih yang yang abu saja terlebih dahulu. Ya, kita pilih yang abu. Feel-nya kita maksimalkan lagi, 100-kan lagi ya. Oke, nggak apa-apa, biar begini saja terlebih dahulu. Terus kemudian kita buat shape lagi atau bentuk lagi untuk kemasan pinggirnya. Pilih pen tool lagi. Terus kemudian kita buat lagi. Kalau pinggiran ini nggak apa-apa, seperti ini saja dulu ya. Ini tekan 1 saja terlebih dahulu biar opacity-nya menjadi 10% ya.
kalau garis luar di sini yaitu harus pas ya. Nah, kenapa ini misalkan boleh dibuat melebihi ini, karena nanti bisa kita potong ya menggunakan objek yang sebelah sini begitu. Oke, kita pilih kurvatur lagi. Oke, saya pikir sudah ya. Ini kita klik move tool, terus kemudian kita maksimalkan lagi untuk opacity-nya ya, seperti ini saja terlebih dahulu. Oke, kita sudah membuat dua objek menggunakan pen tool, dan untuk selanjutnya kita membuat dua objek lagi. Kepentingannya yaitu untuk membuat smart objeknya begitu. Nah, smart object itu nanti akan digunakan untuk menempatkan gambar-gambar yang akan menghiasi dari kemasan kopi ini. Oke, saya buatkan objek lagi, yaitu menggunakan rectangle saya terlebih dahulu ya. Tapi sebelum itu saya akan coba, ini kita kasih 10% saja ya kapasitasnya. Oke, tidak apa-apa, seperti itu dulu. Oke, kita buat rectangle-nya di sini. Oke, untuk selanjutnya saya akan membuat rectangle ini menjadi smart object. Oke, sebelum dibuatkan smart object, teman-teman pastikan kita mewarnai objeknya atau rectangle-nya begitu ya, dengan warna dasar dari kemasan yang akan nanti kita gunakan. Ya, kita akan coba rubah dulu warnanya ya, double klik di sini. Oke, langsung keluar ini kan, terus kemudian kita pilih yang warna hitam saja karena nanti kemasannya itu berlatar hitam ya. Oke, kita pilih warna hitam, terus kemudian klik OK. Dan apabila sudah seperti ini, kita langsung buat menjadi smart object. Oke, caranya klik kanan di sini, terus kemudian convert to smart object. Nah, kita akan modifikasi rectangle ini supaya mengikuti dari outline kemasannya ya. Oke, kita tekan 1 jadi keyboard agar opacity-nya 10% dan masuk ke edit, transform dan distort ya. Nah, nanti kita atur-atur terlebih dahulu agar rectangle smart object-nya itu mengikuti dari desain kemasan depannya. Oke, kalau sudah, kita atur lagi menggunakan warp ya. Nah, kita atur lagi menggunakan warp. Oke, kalau sudah, kita klik move tool dan kita akan memotong rectangle smart object ini dengan rectangle yang tadi sebelumnya kita buat, yaitu mengikuti outline kemasan depannya ya. Oke, caranya dengan menggunakan masking. Kita klik rectangle yang smart objectnya, yang ini ya, yang keluar-keluar ini. Teman-teman bisa lihat ya, ini keluar tidak pas dengan outline-nya. Dan kita akan membuat masking dari shape yang sebelumnya kita buat. Kita klik smart object-nya, terus kemudian tekan Ctrl di keyboard dan klik persis di thumbnail ini ya, di thumbnail dari shape ini. Nah, nanti akan ada preview seleksinya gitu ya, atau garis-garis seleksinya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk saja ke bagian bawah. Di sini ada add layer mask. Nah, sudah jadi maskingnya begitu ya, menggunakan shape dari yang sudah sebelumnya kita buat, sehingga objek ini mengikuti dari shape yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, sudah rapi ya. Oke, terus kemudian selanjutnya kita akan membuat smart object untuk objek yang pinggirnya. Oke, kita buat
untuk smart object di bagian pinggirnya. Nah, begitu ya. Oke, terus kemudian kita pilih move tool dan kita akan coba ganti dulu warnanya ya menjadi hitam. Double klik di sini, terus kemudian kita pilih hitam lagi, atau sesuaikan dengan warna dari desain kemasan yang nanti akan teman-teman buat begitu. Oke, untuk selanjutnya kita buat ini menjadi smart object. Ya, klik di sini, terus kemudian convert to smart object ya. Kalau warnanya sudah dirubah, dan kita modifikasi lagi menggunakan transform ya, distort, dan nanti diatur saja. Oke, ini kita kecilkan kapasitasnya supaya terlihat ya belakangnya. Oke, kita tempatkan saja di sini. Atau nanti kita akan potong ya. Oke, kita pakai lagi warp biar lebih menyamai dari posisi outline kemasannya. Oke, saya pikir sudah. Terus kemudian klik move tool dan kita akan potong kembali ya menggunakan objek pinggir yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, klik smart objeknya, terus kemudian tekan Ctrl dan pilih thumbnail atau klik thumbnail dari shape 2 ini. Nah, kita nanti akan timbul seleksi seperti ini dan add layer mask lagi. Nanti terpotong ya sesuai dengan objek yang sebelumnya kita buat gitu. Nah, sebelum kita memasukkan objek ke smart objeknya, nah di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada yang terlewat. Gitu. Karena apa? Karena ya memang objek sebelumnya kita buat melewati dari outline ini begitu ya. Tapi tidak apa-apa, ini akan kita potong gitu. Ini saya akan namai dulu ya biar tidak terlalu pusing begitu. Ini depan, ini pinggir ya. Oke, kita akan coba potong. Klik layer masknya, terus kemudian tekan Ctrl dan kita pilih thumbnail yang shape 1 ini, shape depan. Nah, seperti ini ya. Dan kita akan coba menghilangkan atau memotong garis-garis pinggiran yang melebihi outline ini begitu. Caranya saya pakai blur ya, dan kita tinggal usapkan saja. Tapi pastikan sebelum diusapkan atau sebelum dihilangkan begitu ya. Nah, gitu. Itu di sini terpilih yang hitam. Jadi kalau yang putih itu justru berikan seperti ini ya. Jadi dia jadi ada begitu. Tapi kalau kita pilih hitam ya dia menjadi terhapus gitu ya. Nah, kita hapus serapi mungkin. Oke, kalau sudah terhapus, kita tekan Ctrl D untuk menghilangkan garis seleksi atau deselect begitu. Nah, ini sudah kita buat ya beberapa objeknya. Yang satu smart object untuk kemasan bagian depan, yang satu smart object untuk bagian kemasan pinggirnya gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan objek-objek yang akan menjadi isi dari kemasan kopi kita begitu. Nah, caranya teman-teman, kita akan masukkan objeknya ke kemasan depan terlebih dahulu. Nah, pilih layer dari kemasan depan yang smart object, terus kemudian double klik ya di sini. Double klik, nah nanti akan masuk ke dokumen baru. Yang dokumen baru ini adalah sebetulnya layer dari smart object yang kemasan depan begitu ya. Nah, kita akan memasukkan beberapa objek untuk menjadi pengisi dari kemasan depannya begitu ya. Oke, saya akan masukkan objeknya. Oke, di sini saya akan masukkan judulnya ya. Klik, tahan, geser dan masukkan begitu. Dan saya akan coba perkecil saja
disesuaikan dengan halamannya. Terus kemudian kita masuk lagi ke Explorer dan masukkan lagi gambarnya yang lain. Oke, ini di klik move to dulu ya, klik move to. Oke, kita geser, kita masukkan lagi yang ini. Oke, kita atur-atur ya posisinya. Nah, untuk menseleksi atau auto select, teman-teman bisa tekan kontrol sampai tekan kontrol, nanti pilih ini gitu ya, nanti akan terpilih auto select begitu. Jadi tidak perlu memilih layer-layernya begitu ya, biar lebih cepat proses pengerjaannya. Oke, saya akan masukkan objek teks lagi ya untuk mengisi ruang-ruang yang kosong. Saya isi dengan identitas daerah dari si pembuat kopi begitu. Oke, kita rubah warnanya, double klik di sini layar teksnya, terus kemudian kita pilih di property bar ya untuk colornya dan kita pilih yang putih. Nah, sudah, kita bisa ganti teksnya. Nah, kalau sudah, kita posisikan dan atur besarannya. Tekan Ctrl T untuk memodifikasi. Oke, kalau sudah, enter, dan saya akan coba masukkan teks lagi. Nah, untuk menduplikasi layer, teman-teman bisa Ctrl J di keyboard, nanti layarnya akan tercopy ya. Atau misalkan sambil tekan Alt di keyboard, klik layernya dan geser begitu. Itu nanti juga akan menjadi layer baru gitu ya. Oke, saya tempatkan di sini. Dan ini kenapa tertutup? Karena posisi gunungnya ada di atas ya layernya. Kita akan posisikan gunungnya ada di bawah begitu. Oke, kita buat keterangan lain ya. Oke. Kita akan kecilkan dan kita akan rubah warnanya menjadi hitam saja, hitam ini ya biar sama. Jadi untuk memilih warna di luar dari ini ya, memilih warna yang lain ya, teman-teman tinggal geserkan maksudnya keluar saja gitu, nanti akan terpilih ya, warnanya. Tinggal OK, dan kita akan coba geserkan lagi. Oke, ini sudah dahulu ya untuk isi dari kemasan depannya, dan teman-teman nanti bisa lihat apa namanya perubahannya ya. Oke, saya akan coba save dari dokumen ini. Jadi tekan Ctrl S saja untuk menyimpan perubahan-perubahan yang tadi kita lakukan. Dan nanti akan masuk ke sini semua ya, ke rectangle dari smart object-nya. Nah, kenapa seperti ini? Karena tadi kapasitasnya kita rubah 10% ya. Kita kembalikan lagi menjadi 100%. Nah, sudah masuk semua objeknya ya. Yang ini juga kita rubah lagi menjadi 100% ya. Oke, teman-teman tinggal atur-atur saja posisi dari gambarnya. Misalkan kalau ini terlalu bawah, nah berarti di sini kita posisikannya di posisi di sini gitu ya. Nah, jangan lupa tekan Ctrl S untuk menyimpan agar perubahannya itu langsung diterapkan di sini. Oke, ini kita gunungnya dibuat lebih atas. Nah, begitu ya. Terus kemudian kita akan memasukkan objek lagi yang lain ke pinggiran ini, ke pinggiran dari kemasannya. Oke, berarti kita pilih dan kita masuk ke smart object yang layer dari ini ya, yang dari objek pinggir begitu. Caranya masuk ke smart object, double klik, nanti akan keluar seperti ini, dan kita akan masukkan objek-objeknya begitu. Saya
saya akan masukkan namanya terlebih dahulu. Oke, kita buat agar vertikal. Oke, minus 90 ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita coba besarkan dan posisikan di sini saja. Kita tekan enter atau tekan move tool ya untuk keluar dari modifikasi, dan kita masukkan lagi yang lain. Saya akan masukkan barcode ya. Barcode dari penjualan. Oke, kalau masih ada ya silahkan teman-teman masukkan ya, tapi kalau tidak ada ya sudah tidak perlu begitu. Ini saya pikir cukup ya, nama ini, terus kemudian ada barcode penjualannya. Jangan lupa tekan Ctrl S di keyboard supaya perubahannya dapat masuk ke sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau misalkan di sini terlalu besar ya kita bisa kecilkan posisinya ya. Oke, kita akan coba kecilkan saja karena ini terlalu besar kelihatannya. Ini juga sama. Oke, kita enter dulu. Nah, begitu ya. Jadi silahkan teman-teman modifikasi saja. Dan pada akhirnya kita sudah memasukkan banyak sekali objek ke kemasan depan maupun kemasan yang berada di posisi pinggir begitu. Nah, itu cara untuk membuat smart object dan memasukkan beberapa objek ke smart object yang kita buat begitu ya. Dan terakhir, yaitu step terakhir, yaitu membuat agar gambar yang sudah kita buat sebelumnya itu terlihat realistis ya. Itu terlihat realistis, seperti misalkan ada kerutan-kerutan yang sebelumnya memang sudah, nah ini yang sudah ada di gambarnya misalkan ya kita timbulkan, nah itu agar terlihat realistis. Dan step terakhir kita akan membuat modifikasi gambar untuk tujuan itu begitu. Oke, tapi sebelum itu saya ingin merapikan dulu layer yang sudah saya buat ya, biar tidak terlalu pusing melihatnya begitu. Oke, ini saya akan coba di hidden saja terlebih dahulu, digrupkan ya, dan di hide begitu, karena sudah tidak diperlukan. Oke, terus kemudian kita akan modifikasi gambarnya agar terlihat realistis begitu. Nah, sebelum itu silahkan kita coba potong terlebih dahulu gambar dari kemasan kopinya secara keseluruhan. Tadi kan memotong gambar-gambar kopinya atau kemasan kopinya itu ada bagian depan, ada bagian pinggir begitu. Karena apa? Karena kepentingannya untuk memasukkan ke bagian-bagian itu. Sekarang kita akan modifikasi gambar secara keseluruhan, yaitu modifikasi ini ya, semua kemasannya gitu, semua kemasannya. Oke, kita akan coba untuk memotong gambar kemasan yang ini ya, yang kemasan yang ini dengan beberapa objek yang sudah kita buat sebelumnya supaya rapi ya. Oke, caranya pilih layer dari hasil duplikasi backgroundnya, terus kemudian tekan Ctrl Shift, tekan Ctrl sambil menekan Shift ya. Terus kemudian kita klik dari masking kemasan depan, terus kemudian kita klik lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada tanda plus begitu, itu untuk menambahkan objek masking begitu. Nah, kita klik lagi. Nah, sehingga ini sudah menyatu begitu. Kalau sudah seperti ini, kita buat seleksi ini menjadi layar baru ya. Tekan Ctrl J di keyboard. Nah, teman-teman bisa lihat ini objek dari hasil perpotongan ya, dari hasil perpotongan ini begitu. Oke, kita buat atau kita tempatkan layar hasil perpotongannya di atas gitu ya. Oke, seperti ini. Oke, kita coba ini yang hilangkan dulu terlebih dahulu yang ini ya, biar tidak mengganggu.
Oke, kita buat layer hasil perpotongan tadi menjadi 3 buah saja. Rencananya saya akan membuat 3 lapisan untuk membuat gambarnya menjadi lebih realistis ya. Kita Ctrl J saja menjadi 3 duplikat ya. Ini saya akan coba buat untuk lapisan bayangannya atau shadownya. Terus kemudian yang kedua saya akan buat lapisan tone-nya ya, atau kontrasnya begitu. Terus kemudian yang ketiga saya akan buat pencahayaannya ya, lightingnya. Oke. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi objek yang sudah sebelumnya kita buat itu nanti akan dilapisi ketiga lapisan ini agar apa? Agar terlihat realistis gambar mockupnya begitu ya. Itu tujuannya sebetulnya. Oke, kita akan modifikasi untuk shadow yang lain agar tidak mengganggu. Saya coba di hidden saja ya, dihilangkan tanda matanya begitu. Kita akan modifikasi yang shadow. Terus kemudian di atas kita pilih yang multiply. Teman-teman bisa langsung lihat perbedaannya ya. Nah, jadi kalau normal seperti ini, nah kalau misalkan multiply itu seperti ini. Oke. Jadi multiply itu digunakan untuk menampilkan efek gelap ya yang ada di sebuah gambar begitu. Efek gelap yang akan ditampilkan apa? Efek gelap yang akan ditampilkan yaitu lipatan-lipatan yang ada di gambar yang tadi begitu ya. Oke, terus kemudian yang kedua kita pilih midtone dan kita show kan ya. Dan di atas kita pilih yang linear dodge ya. Oke, linear dodge. Nah, linear dodge ini lebih ke pengaturan kontras ya, pengaturan kontras. Jadi efek ya, efek terangnya lah begitu untuk pengaturan kontras. Nah, kita atur kemudian untuk midtone ya, masuk ke image, terus kemudian pilih adjustment dan kita pilih level. Nah, di sini kita bisa atur ya, kita bisa atur tingkat dari kontrasnya gitu. Bisa atur tingkat dari kontrasnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri perubahan-perubahan yang terjadi kalau kita atur level dari kontrasnya gitu. Nah, lipatan-lipatan yang sebelumnya itu belum terlihat, nah kita bisa timbulkan gitu. Oke, terus kemudian sudah kita klik OK, dan terakhir di lapisan terakhir itu ada light atau cahaya ya, kita atur cahaya nanti, yaitu kita pilih layernya dan jangan lupa untuk di show kan, timbulkan ya. Terus kemudian dipilih screen ya, dipilih screen tuh agar ya terang buat ini untuk light ya. Screen, dan kita pilih lagi adjustment, terus kemudian level dan kita atur lagi. Ini untuk pencahayaan sebetulnya ya, yang agak lebih terang saja posisinya. Nah, kalau sudah kita klik OK ya. Oke, kita sudah selesai untuk membuat smart objeknya. Terus kemudian kita modifikasi lapisan-lapisannya sehingga terlihat realistis seperti ini, dan sebetulnya kita sudah selesai membuat gambar dari mockup kemasan kopi ini. Nah, agar mempercantik kita coba untuk mengatur backgroundnya ya, mengatur background ini. Nah, untuk mengatur background kita gunakan yang warna saja ya, warna solid. Jadi kita klik di sini.
di background, terus kemudian di bawah kita pilih yang ini ya. Oke. Terus kemudian kita klik dan pilih yang solid color. Oke. Dan kita pilih warnanya yang di sini saja, klik. Oke, dan ini sudah langsung menjadi layar baru. Nah, teman-teman bisa lihat ya, menjadi layar baru, dan kita klik OK dan ini menjadi layar baru. Oke. Dan untuk maskingnya kita delete saja, delete layer mask. Oke, tidak apa-apa ya. Nah, terus kemudian sentuhan terakhir yaitu membuat ini ya, membuat bayangannya itu seperti ini ya. Ini bayangannya itu masih tetap terlihat. Jadi kita akan terapkan untuk layer backgroundnya itu menggunakan linear burn ya. Nah, ini linear burn. Oke, kemudian kita bisa masukkan objek-objek yang lain. Oke, saya akan modifikasi objeknya. Kalau overlay bagus kayak, kasih color overlay. Nah, kasih warna putih nggak apa-apa. Oke, sekian video tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, dan mohon maaf pada kesempatan kali ini videonya dibuat panjang agar semua teknik atau semua cara itu tersampaikan dengan jelas begitu ya, karena ini dikhususkan bagi pemula. Oke, terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat dalam proses pembelajaran. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.